Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita konsentrasikan diri kita di hari Jumat Agung yang sangat mulia ini. Semoga kita bertemu di dalam kasih Kristus, di dalam iman dan di dalam perjuangan iman Kristiani. Firman Tuhan yang akan kita hayati sekarang dan kita ambil makna serta artinya bagi kehidupan kita, diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 48. Tapi mari kita renungkan sampai ayat 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar firman Tuhan, menghayatinya dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita simak satu persatu apa yang menjadi makna firman ini kepada kita. Pesan apa dari firman Tuhan untuk kita hayati dan amalkan sekarang ini. Yang pertama, untuk kesekian ribu kalinya umat Kristen yang benar-benar pengikut sejati Yesus Kristus memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota di luar kota Yerusalem. Setiap kali umat Kristen yang percaya, yakni pengikut Yesus Kristus yang sejati, memperingatinya, mereka biasanya mendapat makna yang semakin mendalam atau makna yang baru dan yang menguatkan iman, serta yang mendorong umat Tuhan bekerja untuk pengampunan dosa, keselamatan umat manusia di zaman sekarang. Marilah kita sekarang memperingatinya dengan semangat dan harapan seperti itu. Di zaman kecanggihan media sosial sekarang ini, kita umat Kristen sejati harus semakin menyaksikan kebenaran kematian Yesus Kristus dan maknanya untuk kemanusiaan demi menjawab semakin kuatnya kelompok anti-Kristen sejati yang menyangkal kematian Yesus Kristus, dan mereka semakin licik dalam usaha mereka melemahkan keimanan umat Kristen sejati terhadap kematian Yesus Kristus. Dalam hiruk-pikuk menyaksikan kebenaran peristiwa dan makna kematian Yesus Kristus di kayu salib, mari kita semakin meresapi apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa Kristus Yesus yang rupa Allah itu telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu dia ditinggikan dan diberi nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Baca Filipi 2 ayat 5 sampai 11.
ITB lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam rangka merongrong iman Kristen tentang kematian di Kristus dan maknanya, kelompok anti-Kristen mencoba menyangkal kematian Yesus di kayu salib dengan berbagai dalil imajinatif dan mencoba mengatakan imajinasi mereka sebagai Injil dan wahyu Tuhan. Mereka kembangkan apa yang mereka sebut teori penggantian orang yang disalib oleh Tuhan. Mereka dasarkan itu atas Injil Barnabas, suatu Injil palsu atau Injil imajiner atau Injil hasil rekayasa hati yang terbit abad 11 dan atas kalimat-kalimat yang dikatakan sebagai wahyu Allah di dalam Al-Quran. Mereka mengembangkan teori bahwa Yesus yang asli sebagai seorang nabi yang sakti dalam tanda kutip lepas dari penangkapan kaum Farisi dan ahli Taurat, dan Allah menggantinya, kata mereka, dengan seorang yang dimiripkan atau diserupakan wajahnya kepada Yesus, dan di sana tidak diberitahu siapa namanya. Namun kemudian teori ini dikembangkan dengan mengatakan bahwa pengganti itu adalah Judas Iskariot yang mencium Yesus sewaktu menyerahkannya, atau Simon dari Kirene yang mengganti Yesus memikul salib itu hingga ke Golgota. Mereka bingung karena tidak mau mengaku bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib. Katanya Yesus waktu itu terangkat ke surga dan di sana hidup sampai sekarang tanpa mengalami kematian dunia. Baru nanti setelah kedatangannya kedua kalilah dia katanya baru mati. Jadi Tuhan Yesus itu sekarang katanya masih hidup di dunia terus, luar biasa itu. Ini bertentangan dengan kesaksian Al-Quran yang mengatakan Isa Al-Masih itu diwafatkan oleh Allah yang mereka percayai. Semua teori yang mereka bangun bertujuan untuk menyangkal bahwa Yesus Kristus, Mesias, Nabi, Firman yang menjadi manusia, Roh Allah itu sebagaimana disaksikan oleh kitab suci mereka benar-benar tersalib. Jadi itu yang perlu sangat disangkal karena katanya mereka tidak mau Tuhan itu disalib. Tujuan mereka agar iman umat Kristen tentang kematian Yesus adalah salah. Padahal kalau Yesus Kristus tidak disalibkan dan tidak mati di kayu salib dan tidak dikuburkan, maka dengan sendirinya kebangkitan Yesus pun tidak ada, lalu hilanglah semua dasar keimanan Kristiani yang paling utama dan paling mendasar. Injil yang menyangkal kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah Injil yang lain daripada Injil sejati yang diberitakan para apostol atau rasul yang benar, termasuk Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau tidak ada berita tentang kematian Yesus disalib dalam suatu kitab Injil, entah Injil manapun itu adalah Injil palsu, Injil karang-karangan. Umat Kristen sejati zaman sekarang harus selalu siap menjawab tudingan dari kaum anti-Kristen tersebut. Tapi jawablah mereka dengan lembut, dengan penuh kesopanan, ya sebagaimana diajarkan oleh Tuhan kita. Jangan berkata-kata kasarlah seperti banyak orang di YouTube kita itu. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam berita Injil kanonik, yakni Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dalam catatan-catatan para sejarawan, cukup untuk membuktikan kebenaran bahwa Yesus Kristus benar-benar disalibkan dan kematiannya di kayu salib mengandung makna yang sangat berarti bagi seluruh umat manusia dan semua agama-agama. Tentu saja maknanya tergantung kepada keimanan dan percaya orang yang mengakuinya sebagai kebenaran. Bukti-bukti dari Injil kanonik dan catatan sejarawan jauh lebih kuat dan lebih akurat untuk membuktikan kebenaran peristiwa ketersaliban Yesus dibanding dengan bukti-bukti dan teori-teori imajinatif
yang digunakan kaum beragama lain untuk membuktikan gugatannya terhadap kebenaran ketersaliban Yesus Kristus. Kita lihat misalnya, berita tentang Yesus Kristus disalibkan benar-benar sahih. Ada teori yang mengatakan bahwa kebenaran suatu berita benar-benar sahih atau berita itu disampaikan oleh, kalau berita itu disampaikan oleh rentetan para penghafal yang mungkin saja lebih dari 100 penghafal tanpa putus. Tetapi untuk membuktikan kebenaran berita tentang Yesus Kristus, orang Kristen tidak membutuhkan rentetan penghafal sedemikian. Sebab pemberita pertama tentang Yesus Kristus adalah saksi mata yang mendokumenkan beritanya. Berita yang didokumenkan itu tetap lebih sahih daripada berita hasil hafalan yang sama dengan hasil imajinasi. Walaupun hasil hafalan itu dari penghafal pertama hingga penghafal ke-100, tidak ada yang berubah satu huruf pun. Sebab apabila penghafal pertama salah, maka penghafal berikutnya sampai penghafal ke-100 pasti salah. Berita tentang Tuhan Yesus Kristus tidak berdasarkan hafalan atau ingat-ingatan, melainkan berdasarkan bukti-bukti sejarah yang disaksikan lalu didokumenkan. Maka dalam pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus tidak diusahakan kesamaan hurufiah, tetapi kesamaan isi pemberitaan. Injil itu bukan wahyu Tuhan, melainkan pemberitaan tentang firman Tuhan yang menjadi manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus yang hidup atau bekerja, pernah mati, kemudian bangkit, lalu naik ke sorga, dan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang di sorga, dan di sana hidup selama-lamanya. Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dia sendiri yang memberitahu bahwa dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Lukas 18:32-33. Bagaimana dia terbunuh disaksikan langsung oleh para saksi mata yang diantaranya penulis kitab Injil, yakni Rasul Yohanes, Rasul Matius, dan saksi mata yang tidak menulis Injil diantaranya Rasul Petrus, dan kemungkinan besar Rasul Paulus sewaktu dia masih sebagai orang Farisi yang berada di pihak orang yang menyalibkan Yesus. Lalu Petrus menjadi sumber utama bagi Markus untuk menuliskan kitab Injil Markus, sedangkan Lukas, pengikut Paulus, menuliskan kitab Injil setelah mengadakan penelitian di bawah bimbingan Rasul Paulus. Isi kitab-kitab Injil kanonik sangat banyak yang sama, walaupun ditulis oleh orang-orang yang berbeda di tempat yang berbeda dalam kurun waktu antara tahun 60 sampai dengan 100 Masehi. Itu merupakan pembuktian yang luar biasa sahih, artinya yang tidak diragukan kebenarannya tentang peristiwa kematian Yesus di kayu salib tahun 29 Masehi, atau pendapat penghitungan tarikh lain tahun 30 atau 32 Masehi. Kebenaran ini sangat berbeda kesahihannya dengan berita hasil mata rantai atau rentetan ingatan-ingatan atau imajinasi atau hafalan ratusan orang dalam jarak waktu ratusan tahun. Kebenaran isi Injil kanonik dijamin karena langsung didokumentkan oleh saksi mata, lalu naskah itu disalin secermat mungkin, dan kebenaran isi salinan itu dibuktikan dengan adanya lebih dari 4.000-an naskah salinan yang tidak berubah isinya, walaupun salinan-salinan itu berasal dari tahun atau zaman yang berbeda. Tidak ada pemalsuan isi Injil kanonik dalam semua salinan itu. Dan Injil kanonik tidak memalsukan Yesus Kristus, Sang Firman Tuhan yang menjadi manusia. Yang memalsukan Yesus Kristus adalah isi Injil-Injil palsu
seperti yang bukunya disebutkan dengan mencatut nama pengikut Yesus seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Magdalena, Injil Judas Iskariot, Injil Ibrani, dan lain-lain. Bahkan Injil dikatakan adanya di Al-Quran. Kemudian bukti yang berikut. Ada bukti di luar Alkitab selain Injil-Injil kanonik yang memberitahu bahwa Yesus Kristus benar-benar disalibkan oleh Pontius Pilatus sewaktu Kaisar Tiberius memerintah di Kekaisaran Romawi. Catatan pertama dari Publius Cornelius Tacitus yang hidup tahun 56 sampai 117 Masehi dalam bukunya Annales jilid ke-15 bab 44 yang ditulis tahun 116 yang mencatat pidana mati atau hukuman ekstrim, yaitu disalibkan terhadap seorang yang bernama Kristus dilakukan oleh Pontius Pilatus yang memerintah tahun 26 sampai 36 Masehi di Yerusalem sewaktu pemerintahan Kaisar Tiberius yang memerintah tahun 14 sampai tahun 37 Masehi. Catatan bukti sejarah kedua adalah dicatat oleh Flavius Josephus yang juga bernama Joseph bin Matias yang hidup tahun 37 sampai 100 Masehi. Seorang sejarawan Yahudi dalam bukunya The Antiquities Judaeae, sejarah kuno Yahudi, sebanyak 21 volume dalam jilid yang berisi kesaksian Josephus atau Testimonium Flavianum ditulis pada tahun 93 sampai 95 Masehi mencatat bahwa Pilatus telah menghukumnya yaitu Yesus untuk disalibkan dan mati. Yesus Sang Mesias adalah guru bijak yang mati disalib oleh Pilatus. Demikian catatan itu. Dalam bukunya itu diberitahu bahwa Mesias atau si Kristus ini menampakkan dirinya kepada mereka pada hari ketiga dalam keadaan hidup sesuai nubuat Nabi. Catatan yang ketiga adalah dari Talmud Yahudi yang disusun antara tahun 70 sampai 200 Masehi, yakni Talmud Babilonia, dalam traktat Sanhedrin 43a yang mencatat bahwa pada malam Paskah seorang bernama Yesua, yaitu Yesus, telah digantung. Ini menguatkan bahwa kematian Yesus yang tergantung di kayu salib terjadi sebelum hari raya Paskah yang dirayakan tanggal 14 Nisan tahun 29 atau perhitungan tarikh lain tahun 30 sampai 32 Masehi. Hukuman itu dilakukan oleh Pontius Pilatus. Itu dicatat jelas. Tulisan yang keempat atau bukti keempat, tulisan Talius yang tahun 52 Masehi mencatat bahwa terjadi kegelapan yang menutupi bumi selama penyaliban Yesus. Catatan yang kelima, kehistorisan Pontius Pilatus sebagai Prefectus Septimium atau prokurator atau panguhum Romawi di Judea Yerusalem terbukti dengan ditemukannya tahun 1961 batu prasasti tentang Pilatus sebesar 82 cm kali 62 cm di Kaisaria Marituma dan menerangkan bahwa dia memerintah di zaman Kaisar Tiberius di Yerusalem. Catatan yang keenam adalah dari Lucianus dari Samosata yang hidup 126 sampai 180 Masehi, seorang satiris Yunani dan ahli retorika Suriah menyebut Yesus sebagai pesona terkemuka yang mengajarkan ritual baru dan disalibkan karena hal itu. Catatan yang ketujuh, ini dari luar Alkitab ya, di abad ketiga sebuah surat seorang filsuf kepada anaknya Serapion, terkenal surat Marabar Serapion, membandingkan kematian Yesus dengan Sokrates dan Pitagoras, mengatakan, apa keuntungan yang diperoleh orang Yahudi dari mengeksekusi raja mereka yang bijaksana? Maksudnya Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi sepi dan diusir dari kerajaan mereka sendiri, hidup dalam bubaran atau hancur total. Raja yang bijaksana itu tidak mati karena dia hidup dalam ajaran baru yang dia tetapkan. Itulah bukti-bukti ketersaliban Yesus Kristus dari sumber di luar Injil kanonik,
atau Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam Injil-Injil kanonik berita tentang penangkapan Yesus, penyesahannya, penyalipannya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya merupakan berita yang paling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain. Peristiwa itu diberitakan sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar historis, faktual, dan berita maupun peristiwa itu bukan karena dicocok-cocokkan, maka peristiwa itu merupakan pemenuhan daripada nubuatan yang disampaikan dalam Perjanjian Lama. Justru peristiwa itu terjadi dan petunjuk tentang terjadinya peristiwa itu dapat ditemukan dalam Perjanjian Lama. Misalnya bahwa sewaktu masih tergantung di kayu salib, Yesus diberi minum air anggur asam, Matius 27:48, bersesuaian dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 69 ayat 22, bahwa pakaian Yesus dibagi-bagi dan membuang undi atas jubahnya, Matius 27 ayat 35, dan sejajarnya bersesuaian dengan isi Mazmur 22 ayat 19. Bahwa Yesus sungguh sangat menderita telah digambarkan dalam Yesaya 53. Bahwa ada tabir dalam bait suci sudah dikatakan dalam Keluaran 26 ayat 31 sampai 33, dan sewaktu Yesus mati di kayu salib, tabir itu terbelah dua, merupakan catatan historis. Bahwa Yesus Kristus mengucapkan kalimat penyerahan dirinya ke tangan Tuhan bersesuaian dengan isi Mazmur 31 ayat 6a. Kesesuaian isi tersebut menunjukkan bahwa peristiwa yang dialami Yesus Kristus tidak lepas dari rencana keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Jehovah dalam sejarah yang benar-benar terjadi atau historis. Sekarang pun yang keempat, kematian Yesus Kristus di kayu salib di tanggal 14 Nisan tahun 29 atau mungkin tahun 30-32 Masehi, yang diakui kebenaran dan historisitasnya dan penceriteraannya lepas dari penafsiran penulisnya, terbuka untuk ditafsirkan oleh siapapun, dan orang percaya dapat mengambil makna atau arti peristiwa dan arti ucapan-ucapan Yesus sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dan ucapan-ucapannya sewaktu menghembuskan napas terakhir, dan arti daripada dampak peristiwa itu bagi orang-orang yang menyaksikannya. Dan dari sana umat Kristen zaman now juga dapat menemukan arti dan maknanya untuk kehidupan kemanusiaan dan untuk kehidupan keimanan sekarang ini. Sekarang kita secara khusus berbicara tentang atau menafsirkan berita kematian Yesus khusus dalam Injil Lukas. Tidak lari kemana-mana karena memang keempat Injil itu memberitakannya agar jangan terlalu panjang khotbah ini. Makna yang pertama, bahwa terjadi kegelapan di kota Yerusalem selama 3 jam dari jam 12 hingga jam 15. Sebab matahari tidak bersinar. Dan kebenaran peristiwa ini dicatat juga dalam tulisan di luar Injil kanonik. Dapat diartikan bahwa di seputar penyalipan Yesus Kristus, kegelapan dunia bukan hanya berupa kegelapan ketidakadilan pelaksanaan hukum, kegelapan rasa perih kemanusiaan, kegelapan hati para pembenci Yesus Kristus, kegelapan fungsi keagamaan, melainkan juga kegelapan alam, seperti kegelapan alam yang meliputi seluruh bumi sebelum Elohim atau Allah Debata menciptakan terang dalam cerita penciptaan Kejadian 1 untuk mengusir kegelapan alam itu. Sesudah terang tercipta, Elohim memulai penciptaan isi langit dan bumi yang diawali dengan menjadikan terang. Di kayu salib itu Yesus bertempur dengan segala macam kegelapan itu. Dan kegelapan itu mematikan nyawanya. Kegelapan itu masih terus mencengkeram dia hingga ke liang kubur yang menghantar dia memasuki atau turun ke dalam kerajaan maut. Bandingkan 1 Petrus 3 ayat 19 dan yang berikut. Kemenangannya mengalahkan kegelapan itu dimulai di penjara atau kerajaan maut. Dan kebangkitannya pada hari yang ketiga merupakan puncak dari kemenangannya
mengalahkan segala macam kegelapan itu. Kebangkitan itu berbarengan dengan terbitnya matahari pagi, sehingga terang ilahi muncul bersamaan dengan terang alami. Makna yang kedua, bersamaan dengan ketersaliban dan detik menjelang atau bersamaan dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib itu dicatat bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Matius 27:51. Fungsi tabir itu di bait suci adalah menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Keluaran 26 ayat 33. Tempat maha kudus adalah tempat diletakkannya tabut hukum yang ditutup dengan tutup pendamaian. Keluaran 26 ayat 34. Yang sekali setahun bisa masuk ke sana imam agung, ya, imam besar. Tempat kudus adalah tempat para imam yang bekerja di bait suci dan umat pemberi kurban dan penyembah Yahova. Kalau tabir bait suci terbelah dua, itu berarti Tuhan menghapus pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus melalui kuasanya yang dibarengi dengan terjadinya gempa bumi yang sekaligus membuka kuburan-kuburan. Matius 27:51-52. Agar kebangkitan orang dalam kuburan itu dimungkinkan. Hilangnya pembatas tempat kudus dan tempat maha kudus tergambar dalam rumah ibadah Kristen sekarang ini. Artinya dengan penghapusan atau terbelahnya tabir itu hendak mengatakan bahwa sebagai dampak ketersaliban dan kematian Yesus Kristus, ditegaskan kembali bahwa Tuhan Jehovah Elohim itu adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, yang bersama kita. Kemahakudusan Yahweh dapat dirasakan di tempat kudus, bukan hanya lagi di tempat maha kudus, tetapi juga di tempat kudus, tempat umat berada. Semua bagian bait suci menjadi sama kudusnya, sebab Tuhan tidak lagi dibelenggu oleh tempat maha kudusnya. Dampaknya adalah permohonan pengampunan dosa dan pendamaian dengan Tuhan sama nilainya dilakukan di semua bagian dari bait suci itu, bukan hanya di tempat maha kudus. Dan imam besar agung adalah imam Tuhan Yesus Kristus yang bekerja di semua bagian dari bait suci tersebut. Ingat itu, kalau tubuh saudara menjadi bait Tuhan, Roh Kudus harus bekerja di semua bagiannya. Yang ketiga, sewaktu Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, Lukas mencatat secara khusus apa ucapan Yesus saat itu. 3 Injil kanonik lainnya tidak mencatatnya. Yesus Kristus mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dia mengutip Mazmur 31 ayat 6a. Ucapan ini merupakan bagian dari Mazmur yang mengungkapkan harapan hidup dan aman dalam tangan Tuhan oleh pemazmur. Sesuai dengan pemberitahuannya bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit, pengucapan kalimat penyerahan diri menyatakan bahwa Yesus Kristus akan dihidupkan kembali oleh Tuhan, Sang Bapa, dari kematian yang akan dialaminya. Ucapan penyerahan nyawa ini menjadi tema sentral daripada perayaan peringatan Jumat Agung hari ini. Dengan demikian Yesus memberikan contoh yang sangat baik kepada siapapun, terkhusus kepada para pengikutnya yang sejati, bagaimana sebaiknya mengucap dalam detik-detik penghembusan napas terakhir dalam kehidupan dunia ini. Makanya saudara-saudara, silakan koreksi perbuatanmu mengucap menurut apa yang Anda percayai. Ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya orang-orang yang sedang sekarat oleh penyakit COVID-19, melainkan juga oleh setiap orang yang hendak meninggal. Diharapkan bisa spontan melafazkan ucapan penyerahan diri ini sebagai tanda iman bahwa dirinya akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan dari kematian.
Kalau orang sekarat itu sudah dalam keadaan tidak sadar, dia perlu dibantu oleh orang di dekatnya untuk melapaskannya atau mengingatkan kalimat itu ke dalam otak atau ingatannya. Penyerahan nyawa Yesus Kristus kepada Bapa adalah untuk menepati ajarannya sendiri, ajaran Yesus Kristus yang mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 24 ayat 12 sampai 14. Dengan penyerahan nyawanya kepada Bapa, Yesus Kristus benar-benar memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yakni para pengikutnya yang setia. Umat Kristen sekarang pun harus mengetahui makna penyerahan nyawa Yesus itu adalah untuk keselamatan mereka seutuhnya. Makna yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kepala pasukan Romawi yang bertugas di sekitar penyaliban Yesus Kristus melihat semua kejadian itu, lalu dia memuliakan Allahnya. Memuliakan Allahnya. Kemudian spontan mulutnya mengaku dan mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Ontos ho anthropos, hutos dikaios en. Lukas 23:47 atau beebet hais haze haya sadik. Demikian terjemahan Ibraninya. Dalam catatan Markus dan Matius kalimat itu berbunyi, sungguh orang atau ia ini adalah anak Allah. Aletos teu huios en hutos. Atau dalam bahasa Ibraninya, beemet ben Elohim hayah ce. Kalimat ini dua-duanya benar. Anak Allah atau teu huios sama dengan ben Elohim adalah orang benar. Anthropos dikaios. Yesus disebut anak Allah karena penginjil hendak menekankan bahwa sejak awal hingga akhir hidupnya Yesus Tuhan menegaskan bahwa Yesus adalah anaknya yang dia sendiri memperanakannya, anak yang dikasihinya yang wajib didengarkan. Yesus disebut orang benar karena Lukas hendak menegaskan bahwa sampai akhir hayatnya sebagai manusia, Yesus tetap berstatus orang yang tidak bersalah dari sudut hukum duniawi dan tidak berdosa menurut hukum ilahi. Kematiannya adalah kematian yang tidak sepantasnya, tetapi itu terjadi agar setiap orang dapat menarik pelajaran dari peristiwa itu dari sudut kemanusiaan maupun dari sudut keagamaan. Tidak perlu ada lagi hukuman penyaliban yang tidak berperi kemanusiaan seperti itu bagi manusia, baik dari sudut hukum negara maupun hukum agama. Karena ternyata hukuman itu bisa salah. Manusia beruntung bahwa manusia tadi tidak dikutuk karena perbuatan mereka yang menyiksa Yesus, menyalibkan Yesus, mematikan Yesus. Melainkan Tuhan membuat kematian Yesus Kristus di kayu salib itu memberikan makna demi keselamatan umat manusia dan diubah menjadi kabar baik atau Injil. Manusia zaman sekarang harus menyambut kebaikan hati Tuhan tersebut agar Tuhan tidak murka dan tidak menghukum kita. Mari bertobat mengikut Yesus. Mana yang kelima, Lukas mencatat seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Orang banyak itu terhitung sebagai penonton, bukan pelaku penyaliban Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, tetapi membutuhkan koreksi iman dan koreksi sikap terhadap perilaku ketidakadilan yang diperbuat para pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan mereka. Akhirnya mereka berhasil menimbangi bahwa apa yang ditimpakan kepada Yesus Kristus adalah sesuatu yang di luar peri kemanusiaan. Akhirnya mereka kecewa bahwa pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan mereka melakukan perbuatan jahat itu terhadap Yesus Kristus, orang benar itu. Dan dampaknya pasti ada pada mereka.
Mereka menjadi sadar bahwa tindakan kekejaman itu bisa terjadi karena mereka hanya penonton saja dan tidak aktif mencegahnya. Mereka menjadi tidak bisa bilang apa-apa selain hanya memukul-mukul diri. Mereka itu sebagai tanda kekesalan, kekecewaan, sambil cemas menantikan apa yang akan terjadi pada mereka karena ulah pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan mereka. Memang umat Tuhan seharusnya pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Bisa saja mereka teringat pada perkataan Yesus Kristus yang mengutuk penghuni Yerusalem yang menolak Yesus sebagai Mesias dan dipastikannya mereka akan dihukum. Orang Yahudi yang dulu dan yang sekarang tidak cukup hanya memukul-mukul diri apabila melihat atau merenungkan kejadian kepada Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Mereka harus bertobat dan menyambut Yesus sebagai pemenuhan pengharapan mereka yang mereka tahu dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kalau mereka masih terus keras kepala, maka kutuk Yesus Kristus akan terus berlaku bagi mereka. Mungkin mereka yang sekarang bisa hidup ribuan tahun ke depan dengan segala kejayaannya, tetapi apabila mereka tetap menyombongkan diri terhadap Yesus Kristus, mereka akan kembali terusir dari tanah mereka, dari tanah air mereka. Dan kita tahu sejak tahun 70 Masehi sampai tahun 1947, mereka terbuang berserak-serak di seluruh dunia sebagai dampak daripada kutukan Tuhan Yesus Kristus. Jadi demi kemaslahatan Israel yang sekarang pun mereka harus membuat Yesus Kristus sedikitnya sebagai panutan moral bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mereka. Kalau mereka tidak mampu mengaku Yesus sebagai Tuhan atau Allah ya. Bab yang keenam, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Inilah sikap orang-orang yang tidak berdaya. Mereka hanya dapat berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Tetapi itu masih merupakan sikap yang sedikit lebih baik daripada sikap melarikan diri meninggalkan Yesus Kristus. Mereka dipersiapkan menjadi saksi mata peristiwa sampai detik Tuhan Yesus Kristus menghembuskan napasnya yang terakhir. Mereka harus memberitakan itu setelah mereka diberi kekuatan menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia. Setelah kebangkitan Yesus Kristus, mereka diberangkatkan Tuhan Yesus Kristus dengan mengatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan lagi, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Kehadiran para pecinta Yesus di sekitar penyaliban Yesus Kristus menjadi dasar yang kuat untuk pemberitaan Injil yang sebenarnya dan pemberian makna kematian itu demi pengampunan dosa seluruh umat manusia dan pendamaian Tuhan dengan seluruh umat yang percaya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, poin yang kelima, marilah kita mengenang kematian Yesus Kristus yang mengandung makna dan arti yang sangat dalam dan menguatkan iman percaya orang-orang di zaman sekarang dan menyadarkan kita semua betapa pentingnya seluruh umat Kristen zaman sekarang terus bergiat menjadi saksi kebenaran kematian Yesus Kristus di kayu salib demi keselamatan, pengampunan dosa umat manusia, dan demi agar manusia memiliki hidup surgawi di bumi dan hidup surgawi kekal di surga kelak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih oleh karena kasih-Mu lah yang luar biasa terhadap dunia ini, makanya Engkau mengutus anakmu yang tunggal dan rela sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan berusaha terus menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan kami, setia mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu berikanlah kepada kami kekuatan, berikan damai sejahtera kepada bangsa kami, berikan damai sejahtera kepada dunia ini,
Berikan hati yang terbuka untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan sudah dikuburkan, bangkit, dan hidup kembali dan sekarang menjadi Raja di sorga. Agar dunia ini betul-betul bisa menikmati kehidupan yang terbaik, yakni hidup surgawi di bumi ini. Dan semua nanti akan masuk surga sesuai dengan kehendak-Mu. Agar tidak seorang pun mereka ketinggalan dan tidak ada yang masuk neraka ya Tuhan. Jauhkanlah hati yang nakal dari semua umat manusia ini. Kami mohon Tuhan Kau lebih berkuasa mengubah hati manusia agar tunduk kepadamu daripada kekuatan kami untuk menginjili mereka. Bapa surgawi, saudara-saudara kami yang menderita, mungkin terancam nyawanya, ajar dan tuntun mereka seperti Engkau menyerahkan nyawanya kepadamu, kepada Allah Bapa, sehingga mereka benar-benar menjadi pemilik kehidupan surgawi yang ada di surga tempatmu berada. Bapa surgawi, sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.